Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara warga Jemaat GPB Sejahtera untuk bersama-sama kita menaikkan pujian dan syukur. Dan kita percaya bahwa seluruh kehidupan kita yang kita jalani sampai hari ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu mari kita semua mempersiapkan diri kita siapkan Alkitab kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan, di mana Engkau sudah mengantar kami memasuki hari yang baru. Karena itu sebelum kami melangkah, kami ingin dibekali oleh firman-Mu. Karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang akan menuntun kami dan memberi kami kekuatan, serta kemampuan untuk kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Dan kami jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kami. Karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu, bersabdalah kepada kami semua, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 9, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita adalah Baharuilah Dirimu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Nehemia adalah kitab yang ditulis pada masa di mana Israel keluar atau lepas dari pembuangan Babilonia. Nehemia adalah seorang yang pernah bekerja di kerajaan di istana Raja Artasasta. Dia peduli kepada kehidupan Israel. Dia punya kerinduan bersama orang Israel untuk membangun kembali simbol, lambang, dan sekaligus pusat kehidupan spiritual kehidupan bangsa Israel, yaitu Yerusalem. Karena itu dia pun meminta pertolongan dari Tuhan untuk bersama-sama Israel membangun kembali. Maka dalam bacaan kita pagi hari ini berkisar tentang doa. Sebelum mereka melangkah, mereka juga sudah mengakui pengakuan dosa mereka bahwa dulu nenek moyang mereka berkeras. Tapi engkau tetap menunjukkan kesetiaanmu dan janjimu untuk tetap mengasihi Israel. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nehemia mengajak Israel untuk bertobat. Lalu mereka memulai dan mereka dikuduskan untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks itu juga kita bisa belajar banyak hal. Bahwa sesungguhnya kita juga diajak untuk juga peduli terhadap panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita siapkan diri kita. Baharuilah hidup kita sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan mau pakai kita semua seturut dengan rancangannya. Seperti Nehemia, dia fokus pada pembangunan Yerusalem bersama bangsa Israel. Dan Tuhan menguduskan mereka. Saudara, mari kita melangkah. Dan biarlah diri kita terus dibaharui oleh Roh Kudus untuk kita dipakai Tuhan. Kapan dan dimanapun. Dan kita selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan di pagi ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami, dan kini pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di sektor pelayanan 3,
yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Koster Simbolon. Kami menyerahkan dengan keberadaannya, Tuhan Yesus menjamah mereka. Menjamahnya dengan kuasa-Mu sehingga Bapak Koster Simbolon mendapatkan kembali kekuatan tubuhnya. Kami berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera yang memasuki masa isolasi mandiri. Pendeta Emeritus Metan Vanuan, Ibu Febe Ani Supiadiningsi, Saudari Shirley Anita Metan Vanuan, Penatua Petrus Suharjono, Saudari Carla Siregar, Ibu Sri Samson, Ibu Meti Pesik Tambuun, dan Ibu Hermana Huta Barat Patiata. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang memasuki tahapan isolasi mandiri. Tuhan tetap memberi mereka kekuatan. Dan Tuhan tetap memberikan kembali kekuatan pemulihan tubuh mereka secara berangsur-angsur. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Saudara Andrew Nanlohi, Ibu J. Friska Hahuri, Bapak Suyatno, Adik Senia Maya Hartono, Saudari Freli Astrid Palar. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami ini atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Nani Suryani, keluarga Bapak Henry Engelbert Seroy. Kami menyerahkan akan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkau memberkati mereka semua dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk para pelayan firman Tuhan dan sakramen. Diberkatilah kehidupan mereka, pergumulan mereka. Kami juga menyerahkan keberadaan hamba-hamba Tuhan dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pendeta Murwanto. Tuhan Yesus memberkati di dalam proses perawatannya dan sampai pada pemulihan ia boleh menikmati semua berkat Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster, khususnya dalam pergumulan keberadaan suami tercinta. Dalam proses pemulihannya Tuhan Yesus selalu menjamahnya dengan kuasa-Mu dan ia juga mendapatkan kembali pemulihannya. Kami menyerahkan majelis sinode GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Baik juga BP Mupel Jakarta Selatan, Tuhan berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, Tuhan juga memberkati karya kerja mereka. Semua unsur yang ada di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami di pagi hari ini ya Bapa. Yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara.